lagian banyak yang suka sama saya, gituin aja sekalian. Gitu. Oh gitu ya, nangtan ya, sekalian aja gitu ya. Dia pikir saya itu bercanda gitu ya, menyampaikan kata cerai itu. Langsung saya semua barang-barang dari saya digulung, siap untuk diangkut ke kolam buntung yang dia sewa gitu. Nah, dari situlah guys ya, petunjuk Allah itu benar-benar nyata ya. Benar, jadi saya minta cerai itu nggak bilang sama suami bahwa saya mendapat petunjuk langsung dari Allah, enggak. Itu dirahasiakan sampai sekarang gitu. Sampai cerai udah menjanda 25 tahun saya ini guys. Waktu menikah usia ada 9 ya, waktu cerai di usia 30 tahun, nah menjanda selama 25 tahun. Nah sekarang usia saya udah 55 tahun gitu guys ya. Sampai sekarang ini saya belum menikah lagi karena trauma pertama itu, kedua belum menemukan pria yang tepat. Nah itu yang saya harapkan adalah pria yang udah mapan ya, udah punya segalanya, udah punya rumah, mobil, motor, udah punya segalanya. Dia benar-benar sosok pria yang sangat baik, enak dilihat, kepribadiannya tanggung jawab, tulus, sayang samaku, kepribadiannya itu ya. Secara materi dia udah mapan ya, udah punya segalanya. Itu penting lah bagi seorang wanita ya. Mau cari calon itu wajar ya, harus cari yang udah mapan. Maksud di sini yang udah mapan adalah apa? Udah punya rumah sendiri, udah punya mobil, motor, memiliki penghasilan lumayan, nah gitulah itu. Itu yang saya katakan mapan. Bukan berarti saya mencari pria mapan itu matre, bukan. Jangan munafik jadi orang ya. Bahwa segala biaya hidup itu mahal, segalanya pakai duit gitu. Kalau kita sebagai wanita pengen hidup tercukupin gitu ya, pengen punya segalanya apa-apa ya, carilah pasangan yang udah mapan gitu, ngerti gitu kebutuhan kita gitu. Cari pria yang benar-benar tulus, sayang, tanggung jawab segalanya ya, udah mapan lah. Seorang pria yang udah mapan, tak sayang, tanggung jawab gitu, mengerti lah bahwa biaya hidup tuh mahal, tidak cukup untuk makan doang gitu ya, segalanya pakai duit. Nah itu jadi orang jangan menapek ya. Dan khusus bagi cowok nih, jangan nuduh macam-macam sama wanita, kok cari teh yang mapan aja. Ya jelas cari yang udah mapan gitu. Karena apa? Orang kan pengennya hidup itu nggak mau ribet gitu, dari nol merangkak gitu, harus nyewa tempat di mana-mana, numpang di orang tua, numpang di mertua. Nggak mau hidup seperti itu, tidak semua wanita seperti itu gitu. Kalau saya memang pengennya cari pria yang udah mapan, udah punya segalanya, begitu menikah langsung deh diboyong ke suami. Jadi hidup tidak ngontrak, hidup tidak numpang di orang tua, hidup tidak numpang di orang tua sendiri. Nah itu, ya nggak numpang di mertua. Jadi kita hidup rumah tangga itu benar-benar mandiri ya, belajar gitu. Jadi segalanya apa-apa enak gitu. Kalau yang dengan pria yang udah mengerti, tanggung jawab, tulus, sayang sama kita itu. Nah, jadi saya selama ini memang sedang menanti pria yang udah mapan. Kenapa sih pria yang udah mapan pada ketakutan sama cewek yang di awal? Kalau ada cewek nanya kerjanya apa, udah punya rumah belum, dikiranya matre, bukan. Jangan takut loh, khusus kepada pria ya, yang jangan memandang cewek itu matre. Kalau ditanya masalah ngaku udah kerja di mana, harus jujur kerjaannya, udah punya rumah belum gitu. Ya wajar lah gitu.
Kalau memang belum punya rumah, pengen menikahi seorang gadis yang Anda cintai gitu ya, gitu. Tapi jujur aja kerjaannya begini, belum belum mapan, belum punya rumah gitu. Ya kalau sebagai lelaki ya mau gak mau harus tanggung jawab gitu, harus siap mental secara mantek, harus siap segalanya secara mental, materi gitu. Itu tanggung jawab suami mau gak mau gitu, gitu. Jadi jangan takut lah gitu. Kalau memang bagi cowok yang merasa tidak mapan, belum punya rumah, kalau menikahi gadis ya atuh jangan ngontrak atuh, ada kan ada rumah kreditan lah gitu lah. Kalau belum punya rumah ada rumah kreditan gitu, jadi nggak usah hidup ngontrak ngontrak lu kan bayar gitu, lebih baik ngontrak ya ngedit rumah lah gitu, itulah jadi solusi saya daripada hidup numpang di orang tua, di, di orang tua, di mertua, ataupun ngontrak di orang lain. Kan ngontrak juga bayar, ya udah lebih baik kredit rumah yang kecil sederhana aja gitu, nggak apa-apa, yang penting punya tempat sendiri gitu. Bagi saya mah nggak usah nyari yang gede-gede, yang sederhana tapi cantik gitu, sesuai dengan kemampuan suami gitu. Yang penting punya tempat sendiri, walaupun secara kredit dia tiap bulan kan bayar, daripada bayar tiap bulan ngontrak di orang lain kan tidak akan bisa dimiliki. Kalau rumah kreditan kan bayar tiap bulan kan bisa dimiliki lama-lama juga. Nah itu sabar gitu, gitulah tujuan saya. Makanya kalau jadi cowok tuh jangan pada takut kalau ada seorang wanita nanya kerja di mana, kerjanya apa, jangan mengaku bahwa saya nggak punya apa-apa, jangan bilang begitu. Kalau memang udah mampan, udah punya rumah, motor, mobil, segalanya ya jujur apa adanya gitu. Yang takut di aduh ya Allah ya Robi, kok banyak pria yang takut sama wanita matre ya, ya ampun. Wajar lah wanita tuh nanya pria kerjanya apa, udah punya rumah belum, wajar itu nanya gitu. Soalnya kalau bagi saya masih orang wanita ya, saya pribadi ya, kenapa saya selama 25 tahun belum nikah-nikah, karena kebanyakan yang datang itu bukan pria yang baik-baik. Kedua, bukan pria baik-baik. Kedua, tidak beragama. Ketiga, error-errornya banyak banget. Keempat, belum mapan ya. Nah itu. Kelima, paling parah, manusia pelit ya, tidak mengerti. Nah itu. Tidak akan menikahi manusia pelit gitu. Nah itulah. Pelit gitu. Akhlaknya jelek. Aduh, saya mah kan mau menikah sama pria yang beragama, ngerti lah. Saya yakinlah 100% ya, pria beragama itu tidak akan mengabaikan istrinya, tidak akan. Rajin sholat 5 waktu, sayang, tulus, tanggung jawab segalanya, berani tanggung jawab gitu. Nah itulah ciri-ciri pria yang benar-benar udah mapan lah ya, tidak takut. Nah, gak pernah takut. Nah dia karena punya harga diri lah. Pria yang udah mapan itu punya harga diri loh. Kalau ada pria mengatain wanita matre-matre, itu pria yang tidak mengerti arti hidup yang sebenarnya. Nah, kedua, pria yang tidak punya harga diri. Jika ada pria yang ngatain wanita matre, terus pengennya menginginkan mengharapkan wanita yang sederhana, silakan aja. Nah gitu. Nah, ya silakan aja nikah. Itu masing-masing tipe laki itu beda-beda ya, pengen nikah yang sederhana gitu, yang nggak yang banyak nuntut. Aduh, wanita itu sebenarnya nggak banyak menuntut loh. Ya menuntut itu kan apa, biaya hidup, hidup nyata itu kan segalanya itu, biaya sekolah, biaya anak, makan, ongkos jalan antek banget, perlu pelesiran lah gimana itu, shopping lah, nah itunya. Jadi jangan hidup itu jangan selalu monoton buat makan aja, buat ongkos jalan aja, jangan begitu ya. Dan orang kan perlu motor, perlu mobil, kan kita bepergian jauh juga kan butuh mobil, butuh ongkos jalan. Jadi kan
sebagai cowok itu harus benar-benar tanggung jawab gitu ya, mau gak mau harus tanggung jawab, harus mampu. Malu dong seorang cowok nggak mampu, masa kalah sama wanita ya. Banyak wanita yang udah mampu gitu ya, bisa beli rumah mobil gitu, nah gitu ya. Jadi jika ada kalau cewek ngatain cewek matre, nanyain rumah atau gimana, kayak seperti yang takut gitu, bukan matre, wajar nanyain apakah itu tuh sebenarnya menanyakan apakah cewek itu udah mapan belum gitu. Kalau memang belum punya rumah ya katakan aja. Kalau ingin menikah dengan seorang gadis tapi belum punya rumah, iya tuh harus punya rencana ke depannya buat masa depan dia sendiri sama istrinya. Masa hidup numpang ke orang tua, hidup numpang ke mertua, ataupun ngontrak, yang tidak semua wanita mau diajak seperti itu gitu kan. Pengen wanita kan punya rencana lain ya, pengen ya udahlah, kita kalau belum punya rumah ya ngontrak ngeredit rumah lah yang kecil aja gitu, paling kecil, yang penting ada tempat buat bobo, masak, mandi, udah yang kecil aja. Kan ada rumah kreditan yang paling kecil ya, tipe 21, nah itu ya paling bayar sebulannya berapa, 600 ke 1 juta kayak gitu lah itu. Memang sih ya uang muka 10 juta ya, mungkin kreditannya paling 600 atau 500 atau 1 juta, nah itu. Kalau rumah tipe kecil 21, nah itu gak usah gede-gede kalau merasa belum mapan, nah ya belum mampu gitu. Yang penting punya tempat sendiri daripada hidup ngontrak. Ngontrak kan bayar 600, 700 tuh. Mendingan ngeredit rumah gitu. Lama-lama bisa dimiliki. Nah itu. Ini kan ide saya. Nah khusus buat cowok yang belum mapan. Kecuali cowok yang udah mapan, udah punya rumah, kendaraan, entah mobil atau motor itu, punya uang cukup, nah itu buat masa depan dia, buat calon istrinya, mau buat anaknya, nah itulah. Jadi kita kan menikah itu jangan memikirkan nafsu doang dong, harus memikirkan masa depan ke depannya gitu ya, ke depannya untuk masa hari tua gimana, selain kita memberikan buat anak-anak ya, biar jadi jangan memikirkan nafsu doang dong tuh, jangan dong tuh. Jadi cowok tuh juga harus ngerti lah bahwa biaya hidup tuh mahal gitu. Kenapa sih banyak tuh ya, kalau ditanya udah punya rumah belum, ngatain cewek matre, astagfirullahaladzim. Nah itu ada yang kayak gitu. Jangan takut, dah wajar lah, nah itu bukan matre. Karena apa ya, orang kan ingin hidup berumah tangga itu memang wajib harus punya tempat sendiri. Agama juga begitu mengajarkan bagi calon pengantin ya, untuk menjalankan ibadah ini menikah gitu ya. Itu wajib harus punya rumah sendiri, tempat sendiri kalau belum mampu gitu ya. Yang udah mapan ya syukur gitu. Ini yang belum punya rumah misalkan, ya nggak apa-apa lah ngontrak lah sedang hitungan satu bulan 2 bulan, tapi jangan selamanya mengontrak dong, harus ngedit rumah. Nah itu ya dagang enak, jujur aja lah, kalau kita masih pengantin baru kok ya, bergabung dengan ibu mertua kayak dengan adik ipar kayak gitu, bukan nggak mau, bukan nggak sayang, bukan. Jadi kalau maksudnya mau belajar berhidup berumah tangga gitu. Entar juga kan tiap tahun silaturahmi atau tiap bulan silaturahmi, ketemu orang tua, ketemu mertua, ketemu saudara, enak kan gitu. Saling kunjungan gitu. Bukan menjauhi silaturahmi, bukan. Kalau kita menikah pengen menjauh dari orang tua, dari mertua, itu bukan karena gak mau terganggu, bukan. Pengen belajar hidup berumah tangga itu seperti apa. Pengen mandiri lah gitu. Masa tuh pengen tahu. Saya juga hidup hancur karena dibilang ini adik ipar mau ngomong macam-macam, belum ditambah suami tidak tanggung jawab blow onnya aduh bilah ya. Ya ke banyak errornya dia itulah, tidak pernah sholat ya, nah itulah.
tidak tanggung jawab gitu. Nafkah juga dikasihin pul sama ibunya, padahal ibunya orang mapan tuh, rumahnya juga 9 diisi sama anak menantu. Nah saya mah masih ada mertuanya, tapi ada adik ipar sama suaminya, padahal adik ipar tuh udah punya rumah, rumahnya dikontrakin, dia numpang ke ibunya kan ada saya sama si A, jadi nggak enak kalau hidup seperti itu. Jadi ada godaannya, ada cobaannya, itu suka ada masalah yang tanpa disengaja. Nah itulah, itu yang bisa mengganggu, bisa menghancurkan hidup rumah tangga seorang ya. Kalau punya suami suka mudah kena hasut gitu. Seorang suami ya kalau bisa ya pengen hidup bahagia, tenang, jangan pernah dengerin omongan sumbang tentang istri apa sebelum dengar langsung, sebelum lihat langsung. Nah itu tidak boleh mempercayai omongan luar, apalagi adik sendiri gitu. Jangan percaya, harus percaya sama istri 100%. Suami itu harus jangan percaya laporan yang nggak jelas gitu. Kalau dia udah melihat langsung, dengar langsung, nah baru. Kalau hanya omongan dari adik ipar, orang lain, itu jangan ditanggapin. Bisa aja itu laporan palsu untuk menghancurkan hidup rumah tangga seorang. Nah itulah godaan hidup rumah tangga ya. Setan itu bukan wujudnya itu dari manusia juga, manusia berhati iblis lah gitu. Ya iya, kalau punya rasa begini mana itulah manusia berhati iblis lah. Suka ngomongin yang jelek-jelek, nah itu bahaya. Terus mengadu domba, nah itulah bahaya. Kalau makanya kita kalau berumah tangga itu harus hati-hati dengan calon pasangannya, jangan asal cinta gitu. Dilihat dulu akhlaknya, agamanya, jadi kepribadiannya juga ya. Nah itu ya, akhlaknya, agamanya, nah dilihat dulu. Kerjanya juga dilihat dulu, kalau memang kita cocok dengan kerjaan suami kayak gitu. Nah nah itulah dia kelihatan sayang tulus, dia komitmen dengan kita, iya oke, sama seideologi, nah baru. Nah itu punya komitmen, punya rencana ke depannya bareng-bareng gitu. Nah itu kalau pengen hidup bahagia, tenang, nyaman ya, harus percayai pasangan sendiri gitu. Jangan pernah dengerin omongan sumbang dari siapapun, dari adiknya, ibunya, orang tua, siapapun, pokoknya jangan. Kalau sebagai baik itu istri atau suami, jangan pernah mendagapi omongan luar. Harus fokus, harus percaya sama pasangan gitu. Kalau mudah karena hasut, mudah celaka, hancur rumah tangga. Nah itu iya. Nah kalau saya mah gimana atuh, pada dasarnya nikah karena dijodohi, ditambah suami tidak tanggung jawab ya, blow outnya udah bilang. hasil hasilnya kok disetorin ke mamahnya, bukan setor ke istri. Nah di situ pantesan menyuruh saya nggak boleh masak, udah bergabung sama emak gitu. Taunya hasil kerja teh disetorin ke mamahnya. Nah di situ blow-onnya dubillah ya. Sudah mantanku. Nah itu belum lagi ya ditambah adik ipar suka ikut campur, ngomongnya nyeletuk ya. Nah, jadi nggak, udah tahu dia itu punya suami kerja, dia punya rumah kok dikontrakin numpang ke ibunya, karena ibunya ada saya. Nah gitu. Nah disitulah jadi sangat mengganggu lah. Jadi lebih baik kalau contoh buat bagi calon pengantin yang ingin menjalani hidup berumah tangga, kalau bisa harus mandiri, jauh dari ortu mertua, memisah lah, jangan menyatu lah gitu maksudnya. Tapi jangan jauh-jauh, biar bisa kunjungan ke orang tua, misalkan kalau lagi di Bandung atau ya nyawanya di Bandung, aku udah punya rumah ya syukurlah si suami itu atau si cewek gitu. Jadi dalam satu kota aja, satu lokasi gitu. Jadi kalau orang tua ada di Bandung, kita di Jakarta ya jelas di kunjungan teh jauh ya. Kalau nggak apa-apa itu mah, yang penting hidup mandiri gitu.
tidak bergabung dengan mertua, dengan orang tua gitu. Kalau udah menikah mah udah punya tempat sendiri ya gitu gitu. Bukan nggak suka, bukan, itu belajar berubah hidup berumah tangga gitu. Jadi enak enak nggak enak itu kita yang rasakan, si sang pasutrinya sendiri yang merasakan. Kalau kita bergabung dengan orang tua, aduh, kalau ada apa-apa bingung, kok kita punya keluhan bingung gitu, harus gimana, tertekan, kita mau ngomong nggak bisa, ada orang tua gitu ya. Kok kita kesel jengkel juga nggak bingung gitu, harus gimana gitu, kita nggak setuju juga bingung gitu. Gitu, nah situ jadi bingung, canggung lah gitu. Makanya kalau punya tempat sendiri kan enak. Kalau kita nggak setuju, punya rencana ke depannya kan ngobrol dengan pasangan sendiri gitu. Harus gimana-gimana kan enak. Nah itu. Nggak ada campur tangan orang tua atau saudaranya gitu. Nah itu. Kalau silaturahmi ya jelas bakal ada lah, ada kunjungan kok. Pengen kangen sama ortu ya kunjungan. Main ke silaturahmi entar sebulan sekali ataupun setahun sekali, kalau jauh ya. Kalau deket mah ya, jadi kalau umur hidup rumah tangga jauh dari ortu itu bukan karena nggak mau diganggu, bukan, pengen belajar. Nah itu jadi jangan salah paham ya gitu. Aduh, lebih enak. Nah gitulah, jadi saran saya sebagai calon pengantin, kalau udah menikah harus punya tempat sendiri. Kalau belum yang kredit, cari yang kecil aja, rumah yang tipe 21 itu kecil, pasti mampu lah gitu, mampu lah, orang sederhana juga yang mampu lah gitu. Jangan hidup ngontrak, dan ngontrak juga bayar atuh 700 800, mendingan kredit rumah. Nah itu lama-lama kan bisa kita miliki. Nah itu jadi carilah yang seideologi lah, kalau pasangan kita seideologi dengan kita, yuk sini. Kalau udah punya rumah ya enak, kita enjoy segalanya, enjoy gitu. Kalau saya udah punya rumah ataupun suami yang punya rumah ya enak, tinggal enjoy segalanya gitu. Kangen sama ortu tinggal datang, kangen sama mertua tinggal datang, kangen sama saudara ya tinggal datang. Nah itu jadi enaknya gitu lah. Jadi kita mau berantem, mau kesal jengkel juga kan bebas gitu. Nah, kalau punya tempat sendiri mah. Kalau tidak, jadi hidup rumah tangga itu nggak selalu enak, atau udah ada, pasti ada konfliknya juga. Nah gitu, wajar lah, manusiawi lah kita kesel jengkel. Nah juga manusia biasa tuh, nggak ada yang sempurna. Nah itulah ya, semoga lah, aku doain saja buat guys yang masih single, mau nyari calon baik cewek cowok ya, carilah pasangan yang pas, yang seideologi, yang bisa